Bab 242 melihat kekuatan membunuh dari gerakan ini. Xiao Chen merasa agak heran. Dia tidak berharap bahwa setelah dia memahami pedang Qi bahwa serangan tarian gangguan 1000 tahun akan mencapai tingkat seperti itu. Di masa lalu, ketika dia seorang guru bela diri, dia hanya bisa mengirimkan cahaya pedang terbatas. Pada saat itu, dia tidak akan mampu mengeluarkan bahkan 1/10 dari kekuatannya. Ketika dia menjadi martial grandmaster dan memahami cahaya pedang, dia masih hanya mampu mengeluarkan setengah dari kekuatan sebenarnya. Sekarang dia telah mencapai martial saint dan bisa menggunakan saber Qi. Dia bisa mengeluarkan kekuatan sejati dari gangguan tari 1000 tahun. Bau darah yang berat meresap ke seluruh area. Ketika orang-orang menciumnya, mereka hanya bisa muntah. Ketika bahkan lebih banyak darah gagak di kejauhan mencium bau busuk, mereka terbang. Seluruh langit dipenuhi dengan blood cross. Ini membuat ruang yang sudah sangat gelap menjadi benar-benar gelap. Visi semua orang sangat terganggu. Xiao Chen memandang Yun Kexin di sampingnya. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak bisa menggunakan langkah sebelumnya terlalu sering. Jumlah esens abis sangat besar. Setidaknya ada 10.000 gagak darah di sini. Wajah 8 lainnya di belakang mereka agak tidak sedap dipandang. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Saat mereka tiba di tempat yang aneh ini, mereka sudah mengalami masalah bahkan sebelum mereka bertemu iblis. Blood Cross ini hanya peringkat 4 Demonic Beast. Dengan kekuatan kelompok mereka, mereka terlalu lemah. Salah satu dari mereka akan dapat membunuh setidaknya 10 Blood Cross dengan mudah. Namun, ketika angkanya cukup tinggi, mereka menjadi cukup mengerikan. Yang paling penting adalah bahwa Blood Crow akan meledak setelah kematian. Kekuatan dari ledakan itu setara dengan serangan bertenaga penuh dari Saint Medial Great Martial. Yun Kexin menunjuk ke darah gagak besar yang terbang di langit. Dia berkata, "Lihat ke sana. Bahwa Blood Crow harus menjadi raja dari kelompok Blood Cross ini. Setelah kita membunuhnya, Blood Cross lainnya akan secara otomatis bubar." Xiao Chen mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Dia melihat Blood Crow besar tentang ukuran elang. Itu telah bersembunyi di balik beberapa ratus gagak darah. Dan jika dia tidak melihat dengan hati-hati, dia tidak bisa melihatnya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Jika tidak turun, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali ada seseorang dengan teknik martial terbang. Hanya ketika seorang kultivator mencapai martial king mereka bisa terbang. Selain itu, mereka hanya bisa melakukannya jika mereka puncak Saint Martial kelas superior dan memiliki angin dikaitkan martial spirit. Selain kultivasi, jika seseorang ingin terbang tanpa bergantung pada objek eksternal, mereka harus belajar teknik bela diri terbang. Namun, teknik martial terbang jarang terjadi. Nilai mereka lebih tinggi dari puncak teknik martial peringkat bumi tingkat tertinggi. Tentu saja, jika Xiao Chen ada di sini sendirian, dia bisa memanggil kapal perang perak. Namun, kapal perang perak itu akan mengungkapkan identitas Xiao Chen. Dia tidak akan menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Yun Kexin merenung dalam-dalam saat dia berkata, "Serahkan Raja Gagak Darah padaku. Kami akan mundur dulu." Dengan begitu banyak Blood Cross, gelombang serangan berikutnya tidak akan datang hanya dari satu arah. Mereka berdua mundur, melindungi 8 orang lainnya di belakang mereka. Mereka menunggu gelombang serangan berikutnya dari Blood Crow. Gazi! Gazi! Blood Cross di langit berteriak berulang kali. Ketika 10.000 darah gagak semua menangis bersama. Suara itu tajam dan menusuk. Bahkan sebelum mereka menyerang, mereka sudah membuat semua orang resah. Tidak ada yang tahu mengapa. Tetapi Blood Cross semua menjadi sabar.
Mereka menangis tanpa henti saat mata merah darah mereka menatap kelompok itu tanpa menyerang. Burung-burung itu mengerut semangat juang mereka. Sial, bisakah kamu menjadi lebih lugas? Gao Xiang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk Blood Cross. Karakteristik teknik bela diri Qian Duan Pik belak-belakan dan langsung. Mereka terkenal karena memiliki kekuatan ganas. Karakter Gao Xiang jelas sejalan dengan ini. Ketika dia menemukan binatang iblis yang bisa meledak seperti Blood Cross, itu sangat menyakitkan. Dia memiliki kekuatan, tetapi tidak dapat menggunakannya. Tepat ketika kelompok itu akan kehabisan kesabaran, darah gagak di langit tiba-tiba menghentikan tangisan aneh mereka. Ruang berisik itu tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya suara angin yang bisa terdengar dari langit. Itu sangat sunyi. Kontras yang sangat tajam dari sebelumnya. Ini membuat kelompok itu merasa cemas. Mereka tidak bisa tidak memperketat cengkeraman gagete mereka. Semua orang tahu, ini hanya ketenangan sebelum badai. Huci, tiba-tiba, ada jeritan tak terhitung jumlahnya dari udara yang terkoyak. Pada saat berikutnya, cahaya merah aneh muncul di Blood Cross. Ada banyak titik terang di langit, seperti ribuan rumah yang menyalakan lampu di malam hari. Itu menerangi langit dengan sinar merah tua. Ada lapisan demi lapisan darah gagak di langit. Mereka seperti panah merah yang tak terhitung jumlahnya yang menembus udara. Dan sekarang mereka bergegas menuju kelompok dengan kecepatan tinggi. Yun Kexin dengan cepat berkata, "Selain dari Ye Chen, yang lain tidak diizinkan untuk menarik pedang kamu dari sarungnya. Zhang Lai, datang ke sisiku. Kami akan bergerak bersama." Yang lain hanya bisa menggunakan sarungnya untuk menyerang Blood Cross. Azure Dragon Tailwi. Xiao Chen mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Arc. Dia bergerak cepat di busur di atas kelompok dan membunuh Blood Cross dari lapisan pertama. Namun, ada terlalu banyak gagak darah. Lapisan kedua Blood Cross segera terbang. Dengan instruksi Yun Kexin, yang lain tidak berani menggambar pedang mereka. Mereka hanya bisa menggunakan sarung pedang untuk menjatuhkan Blood Cross ke tanah. Mereka bahkan tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan. Mereka takut akan Blood Cross meledak jika mereka mati. Sementara tangan mereka diikat oleh situasi. Mereka dikelilingi oleh bahaya. Dari seluruh kelompok, hanya Mu Heng dalam keadaan santai. Dia mengedarkan seni tempering tubuh giok ungu dan ditutupi dengan cahaya ungu. Blood Cross hanya peringkat 4 Demonic Beast, dan tidak dapat menembus pertahanannya. Paruh panjang tajam yang bisa menembus besi mengeluarkan suara ding-ding-dang-dang. Ketika mereka mengenai tubuh Mu Heng, dia tetap tidak terluka. Dan sebaliknya, paruh beberapa gagak darah pecah. 1. Huci. Yun Kexin, yang telah menghindar, tiba-tiba menarik pedangnya. Ada kilatan cahaya pedang dan menembus jantung darah gagak. Itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meledak. Itu hanya jatuh ke tanah sebagai mayat. Yun Kexin memberitahu Zhang Lai. Reaksi Blood Crow sangat cepat. Mereka hanya perlu setengah detik untuk memulai ledakan. Jika kamu memiliki keyakinan untuk membunuh mereka dalam waktu setengah detik, kamu dapat bergerak. Zhang Lai memiliki ekspresi tenang, dan tidak terburu-buru untuk bergerak. Saat dia menghindari Blood Cross, dia mengamati gerakan Yun Kexin dengan sangat hati-hati. Setelah beberapa saat, Zhang Lai menemukan solusi. Dia menarik sarungnya dan awan muncul entah dari mana. Ketika awan berhamburan, pedang kecil Qi diluncurkan ke udara. Kemanapun saber Qi pergi, itu akan menembus semua Blood Cross secara instan. Dalam waktu singkat, beberapa ratus gagak darah mati. Zhang Lai melambaikan pedangnya dan pedang kecil Qi menghilang. Dia berteriak, "Awan abadi yang abadi, meledak."
Awan kejut abadi yang mengandung niat sabre kesempurnaan kecil Zhang Lai tiba-tiba meledak. Garis tipis muncul sekali lagi dan berubah menjadi cahaya tak terbatas yang menyebar. Setiap helai kecil cahaya sebenarnya saber ki diresapi dengan maksud saber. Kecepatan dan kekuatannya telah mencapai batas sein marsial kelas rendah. Bang, bang, bang. Detik berikutnya, kelompok Blood Cross jatuh seperti hujan. Serangan ini telah membunuh beberapa ribu gagak darah dan melegakan yang lain. Ketika Yun Kexin melihat situasinya, ekspresinya tidak rileks. Alih-alih alisnya yang berbentuk bulan sabit dirajut rapat-rapat, dia mengeluarkan pil obat untuk memulihkan esens ke Zhang Lai. Jangan memaksakan dirimu. Pulihkan esens kamu dengan cepat. Kami belum mencapai waktu untuk menggunakan kartu truf kami. Mu Heng, lindungi dia untuk saat ini. Ketika Zhang Lai mendengar ini, dia merasa sedikit malu. Langkah ini memang sangat intisari intensif. Itu telah menghabiskan sekitar 2/3 dari esensnya. Namun, kekuatan pembunuhannya jelas terlihat. Dia awalnya berpikir bahwa bahkan jika Yun Kexin tidak memuji dia tidak akan mengkritiknya. Siapa tahu, dia masih akan dikritik seperti ini. Zhang Lai melemparkan pil obat ke mulutnya. Dia segera merasakan sensasi dingin. Setelah beberapa saat, esens dalam dantiannya pulih dengan cepat. Dalam waktu singkat, dia telah memulihkan 1/3 dari esensnya. Ini adalah pil White Cloud peringkat 6. Itu bisa langsung memulihkan 1/3 dari esens milik seorang kultivator dengan segera. Setelah itu akan mengisi kembali semua esens dalam 10 menit. Itu bernilai 500 batu roh kelas rendah. Zhang Lai tidak berharap Yun Kexin begitu murah hati. Kesannya pada wanita itu tidak bisa tidak berubah banyak. Gazi, Blood Crow King yang besar di udara mengeluarkan 2 tangisan aneh. Semua burung gagak darah segera berhenti menyerang. Mereka mengepakkan sayap dan kembali ke langit. Yun Kexin memandang Zhang Lai dan berkata, kecuali kamu tidak punya pilihan lain, jangan terlalu banyak menghabiskan esens saat ini. Masih banyak jalan yang harus ditempuh. Zhang Lai tidak berani membantahnya. Dia tahu dia agak gegabah. Dia melakukan yang terbaik untuk dengan cepat mengisi kembali esens yang kelelahan. Serangan Blood Crow hanya bertahan sekitar 5 menit. Namun, kepadatan serangannya terlalu tinggi. Semua orang merasa agak lelah. Tiba-tiba, Raja Gagak Darah mengeluarkan teriakan panjang. Di bawah bulan merah, sekelompok besar titik-titik hitam bisa dilihat di langit yang jauh. Ketika mereka mendengar tangisan, mereka terbang dengan paket yang padat. Setelah beberapa saat, ada 10.000 gagak darah lain di langit. Langit benar-benar hitam. Dan ketika kelompok itu melihatnya, kulit kepala mereka mati rasa. Xiao Chen menatap langit dengan tenang. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, kita harus membunuh Raja Gagak Darah. Kalau tidak, ini tidak akan pernah berakhir. Semua orang akan dimakan hidup-hidup. Yun Kexin berkata dengan acuh tak acuh. Setelah gelombang serangan ini, aku akan menghadapinya. Setiap kali ia memanggil lebih banyak Blood Cross, kekuatannya akan berkurang. Tanpa memberi kelompok terlalu banyak waktu, gelombang serangan berikutnya datang dengan sangat cepat. Kali ini, Zhang Lai tidak menggunakan Everlasting Startling Cloud. Dia menanamkan niat pedangnya ke pedangnya Qi. Pedangnya terus menari-nari. Setiap pedang Qi yang ia kirimkan akan membunuh satu Blood Crow. Xiao Chen, Zhang Lai, dan Yun Kexin melakukan yang terbaik untuk membunuh Blood Cross. Yang lain menggunakan sarungnya untuk memblokir mereka. Kadang-kadang, akan ada seseorang dalam bahaya. Tapi Mu Heng akan bergegas dan memblokir serangan Blood Crow dengan tubuhnya. Jadi tidak ada titik lemah.
Seiring waktu berlalu, mayat Blood Cross menumpuk di tanah. Aku tidak tahan lagi. Kelompok hal-hal kecil ini terlalu melelahkan. Gao yang tiba-tiba berteriak dan menggambar pedang besarnya. Aku akan menghancurkan kalian semua sampai mati. Suah, ratusan darah gagak yang beredar di langit menderita serangan dari pedang besar yang mengerikan. Mereka dipotong menjadi setengah dan darah jatuh dari langit seperti hujan. Ketika Gao yang melihat semua ini, dia tertawa terbahak-bahak. Mereka hanya binatang buas peringkat 4. Namun, kamu semua sangat takut pada mereka. Aku bisa membunuh mereka sendirian. Ketika Xiao Chen berbalik dan melihat semua ini, dia sangat terkejut. Dia benci bahwa dia tidak bisa menggunakan pedang untuk membunuh celaka ini. Wajah tenang Yun Kexin yang sebelumnya sangat berubah. Dia berteriak dengan suara nyaring. Cepat! Lari! Zizi! Mayat darah gagak cincang menjadi dua bagian tidak memiliki listrik menekan luka mereka. Aura hitam mulai terbakar. Ledakan. Lebih dari 100 mayat gagak darah meledak. Itu menciptakan gelombang kejut yang intens. Gao yang meledak ke udara. Kemudian dia memuntahkan 6 suap darah sebelum jatuh kembali ke tanah dengan sedih. Bab 243 Peringatan Yun Kexin terlalu lambat. Ada beberapa yang tidak bereaksi dalam waktu. Mereka juga langsung meledak ke udara. Plus, kekuatan yang dihasilkan dari lebih dari 100 Blood Cross yang meledak pada saat yang sama adalah setara dengan Raja Bela Diri kelas rendah. Hampir tidak ada yang bisa melarikan diri tanpa cedera. Selain dari Xiao Chen, Zhang Lai, dan Yun Kexin, yang jauh dan hampir tidak menghindari ledakan. Hanya Mu Heng yang tampaknya tidak terluka parah setelah ledakan. Semua orang yang tersisa kehilangan kemampuan mereka untuk terus berjuang. Mereka berbaring di tanah kesakitan. Sulit bagi mereka untuk bahkan berdiri. Adapun Gao yang merupakan penyebab utama bencana ini, dia sudah pingsan. Tidak ada yang tahu apakah dia sudah mati atau masih hidup. Ini adalah teror dari Blood Cross. Seorang Grandmaster Martial akan mampu membunuh satu-satunya Blood Cross sendirian. Bahkan jika dia terluka oleh ledakan, dia tidak akan terluka parah. Namun, ketika ada banyak jenis iblis bis dan mereka meledak bersama, bahkan Raja Bela Diri akan merasa sulit untuk menghadapinya. Untungnya, darah gagak jenis ini tidak akan meledak tanpa alasan. Mereka hanya akan meledak sebelum kematian mereka. Jika tidak, jika 10.000 darah gagak ini bergegas turun dan meledak, bahkan Raja Bela Diri akan diledakkan untuk dilupakan. Bahkan tidak meninggalkan mayat. Tentu saja, Raja Bela Diri bisa terbang. Jadi akan mudah baginya untuk melarikan diri. Sudah ada 6 orang yang tidak bisa bertarung lagi. Blood Cross di atas mereka masih terus menyerang tanpa henti. Ketika Yun Kexin melihat situasinya, dia berkata, Ye Chen dan Zhang Lai, jangan menahan diri. Kami akan membunuh kumpulan ini terlebih dahulu sebelum membuat rencana lebih lanjut. Dengan bantuan pil White Cloud peringkat 6, Zhang Lai telah memulihkan esensinya ke kondisi puncaknya. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Yun Kexin, dia segera mematuhinya. Zhang Lai memanfaatkan Small Perfection Sabre Intense sepenuhnya, memasukkannya ke dalam aura teknik Lingyun Sabre. Dia berteriak dan mengeksekusi langkah ke-16 awan abadi-abadi. Ledakan pedang seperti benang yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana. Adegan yang mengerikan muncul sekali lagi. Seketika, ribuan Blood Cross pecah tanpa memiliki kesempatan untuk meledak. Mereka dihancurkan oleh pedang Qi, mengubahnya menjadi darah berantakan. Sejumlah besar darah menghujani dari langit. Terbang di sayap. Gangguan tari 1000 tahun, Xiao Chen mendorong kakinya dari tanah dan melompat ke udara. Kali ini, dia tidak menahan sama sekali.
Dia menuangkan esensnya tanpa henti ke pedang-pedangnya. Petir murni yang dikaitkan dengan energi dimasukkan ke dalam pedang Qi. Pedang mengamuki melintas dengan kecepatan kilat. Mayat-mayat gagak darah memenuhi tanah. Ketika Xiao Chen mendarat, jumlah Blood Cross yang mati di tanah tidak kurang dari Zhangli Sling Cloud yang kekal. Ledakan melodi surgawi, Yun Kexin berteriak dan pedang tipis di tangannya bergetar terus-menerus. Suara gemetaran awal sangat lembut, hampir tidak bisa didengar. Namun, perlahan-lahan menjadi lebih keras. Pada akhirnya, itu seperti petir yang mengaum, mengguncang langit. Banyak darah gagak jatuh dari langit dengan tubuh yang tampaknya sempurna. Namun, jika mereka diiris terbuka, orang akan menemukan bahwa hati mereka hancur menjadi bubuk. Kematian oleh hati yang hancur. Sungguh langkah yang mengerikan. Pikir Xiao Chen pada dirinya sendiri dengan takjub. Langkah ini kemungkinan memiliki efek yang sama pada pembudidaya manusia. Menggunakan gelombang suara untuk menyerang jantung. Mereka tidak akan tahu bagaimana mempertahankannya. Teknik 3 orang membunuh 10.000 Blood Cross dalam waktu singkat. Blood Crow King di langit tidak menyerah. Dia berteriak memanggil sekali lagi. Yun Kexin memanfaatkan waktu ini untuk mengeluarkan peta untuk diberikan kepada Xiao Chen. Ada hutan di peta ini. Pimpin semua orang ke sana. Aku akan memancing Raja Gagak Darah ini pergi. Aku akan bergabung dengan grup nanti. Xiao Chen tidak terburu-buru untuk mengambil peta. Dia memiliki ekspresi tenang ketika dia berkata kepada Yun Kexin. Biarkan aku memikat Raja Gagak Darah. Aku yakin kesempatan 70% untuk membunuh Raja Gagak Darah. Aku akan bertemu dengan kelompok setelah itu. Aku tahu kamu bisa membunuh Blood Crow King. Namun, kamu tidak dapat menariknya. Yun Kexin memasukkan peta ke tangan Xiao Chen. Hanya darah murni dari seorang perawan yang bisa membuat para gagak darah ini menjadi gila. Kamu memang bisa membunuh Raja Gagak Darah. Namun, bukan berarti kamu bisa memancingnya. Jika kamu tidak dapat memancingnya pergi dan harus bertarung di sini, akan sulit untuk menjaga 6 orang yang tersisa hidup. Meskipun penampilan luar Yun Kexin dingin, aku tidak berharap dia memiliki hati yang baik dan mempertimbangkan detail seperti ini. Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi agak terkejut. Xiao Chen meletakkan peta itu dan berkata dengan tulus. Kalau begitu kamu harus hati-hati. Ingat, kamu harus bertemu dengan kami nanti. Yun Kexin mengangguk dan berkata. Ketika aku berlatih di luar, aku bertemu dengan binatang iblis semacam ini sebelumnya. Aku sangat terbiasa dengan kebiasaan mereka. Aku akan baik-baik saja. Aku akan pergi dulu. Puci. Setelah Yun Kexin berbicara, dia meletakkan telapak tangan kirinya di atas pedang tajam. Dia melompat tinggi ke udara dan memotong telapak tangan kirinya, menyebabkan beberapa darah menyembur keluar di udara. Bau kental dari darah Yun Kexin tampaknya mengandung semacam sihir. Gazi. Gazi. Blood Cross yang tersisa di langit semuanya mengamuk. Mereka semua terbang dengan liar menuju darah. Bahkan Blood Crow King menghentikan pemanggilannya. Itu mengepakkan sayapnya dengan liar. Menciptakan angin kencang. Itu meninggalkan serangkaian gambar merah di udara saat mengejar Yun Kexin. Kelompok Blood Cross yang padat semuanya terbang menjauh. Bulan merah muncul kembali di atas mereka sekali lagi. Bahaya itu untuk sementara waktu dihindari. Xiao Chen mengeluarkan pil pengisian darah dan memberikan semua orang yang terluka 1 pil. Pil pengisian darah memiliki efek yang sangat baik pada cedera internal. Selain itu, efeknya sangat cepat. Xiao Chen memperbaiki mereka secara khusus untuk digunakan selama pertempuran. Meskipun pil obat ini bukan dari peringkat tinggi, itu sudah cukup bahkan untuk Raja Bela Diri untuk digunakan. Setelah mengkonsumsi pil ini,
mereka akan dapat memulihkan kemampuan dasar untuk bergerak segera. Setelah Xiao Chen membagikan pil, dia melihat Gao Yang yang tidak sadar. Ketika dia melakukannya, dia langsung merasakan amarahnya membara. Jika orang ini tidak melakukan hal bodoh seperti itu, semua orang tidak akan terluka. Yun Kexin tidak harus menempatkan dirinya dalam bahaya. Situasi saat ini juga tidak terlalu aman. Berdasarkan nada Yun Kexin, di mana-mana di ruang aneh ini berbahaya. Ada bahaya di mana-mana. Blood Cross hanyalah makanan pembuka. Itu hanya akan menjadi semakin berbahaya. Mereka harus bergerak dengan mantap dan pasti. Menjaga kekuatan mereka setiap saat. Hanya dengan begitu mereka bisa berjalan sampai akhir. Xiao Chen mengingat kembali pikirannya. Meskipun dia tidak menyukai orang ini, dia adalah salah satu dari rekannya. Dia tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Dia berkata kepada Mu Heng, "Bawalah orang ini." Mu Chen berkata dengan tidak puas. "Tidak mungkin. Aku merasa kesal hanya dengan menatapnya. Tidak mungkin aku membawanya. Jika kamu tidak membawanya, lalu siapa yang akan?" Sebelum Xiao Chen selesai berbicara, Zhang Lai tersenyum dan berkata, "Aku sudah terlalu banyak menghabiskan esensku. Yang lainnya terluka. Xiao Chen adalah wakil kapten dan harus memimpin. Selain kamu, siapa lagi yang bisa melakukannya? Selain itu, kamu memiliki kekuatan fisik terbesar." Mu Heng tidak berdaya. Dia tidak bisa menemukan alasan untuk menolak pesanan. Karenanya, dia hanya bisa menyetujui tugas kasar ini. Xiao Chen tidak membicarakan masalah ini. Dia mengatakan kepada orang-orang yang terluka untuk merawat luka mereka dengan cepat. Kemudian, dia mengambil peta dan melihatnya dengan hati-hati. Peta itu sangat terperinci, mencakup keseluruhan ruang ini. Xiao Chen mencari di mana mereka sekarang, sebelum mulai mencari hutan yang disebutkan Yun Kexin. Hutan hitam mengambil bagian yang sangat besar di peta, hampir setengahnya. Di belakang hutan ada barisan pegunungan. Ada sebuah istana di atas tebing yang menjorok, yang dibatasi secara khusus dengan titik merah. Xiao Chen melihat ke peta dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya tujuan akhir kita adalah istana ini. Namun, untuk sampai ke istana, kita harus melewati hutan ini. Kita harus pergi ke hutan dulu. Semoga Yun Kexin bisa kembali dengan selamat. Setelah Xiao Chen menyimpan peta, dia memanggil semua orang. Setelah dia menunjukkan arah, mereka semua bergegas menuju hutan dengan sekuat tenaga. Setelah mereka pergi jauh, aura hitam aneh keluar dari tanah tempat mereka bertarung. Aura hitam berkumpul bersama dan akhirnya berubah menjadi sosok berbentuk manusia. Itu adalah pria yang sangat pucat. Dia melihat ke arah Yun Kexin pergi dan menjulurkan lidah dengan rakus. Dia tertawa sinis. "Aku sudah mencium bau darah perawan yang harum untuk waktu yang lama. Tidak heran Blood Cross yang aku pelihara tidak taat." Pada saat ini, situasi serupa terjadi pada tim lain. Setiap tim menghadapi serangan kawanan besar Blood Cross. Mu Rongchong berteriak dan bergerak cepat di udara. Dia mengelak dari panah darah merah yang dimuntahkan Raja Gagak Darah. Dengan bantuan teknik bela diri yang terbang, Mu Rongchong bisa terbang bebas di udara. Setiap kali dia mengelak, kecepatannya yang kuat akan menyebabkan gesekan di udara, menciptakan ledakan sonik yang menusuk. Puci. Mu Rongchong mengayunkan pedangnya dengan santai dan beberapa Blood Cross dipotong menjadi dua. Blood Crow King menyadari teror Mu Rongchong. Oleh karena itu, telah mengendalikan Blood Crow untuk melecehkan Mu Rongchong tanpa henti. Ini menciptakan hambatan yang signifikan baginya, dan dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk bergerak. Bab 244 ini tidak pernah berakhir. Peerless Lunar Shadow.
Blood Cross yang menuduhnya tanpa henti menyebabkan Mu Rongchong kehilangan kesabarannya. Dia menggunakan salah satu dari 7 teknik rahasia King Yun Peak, Peerless Lunar Shadow. 2 bulan sabit muncul di depan Mu Rongchong. Bulan sabit berpotongan satu sama lain, membentuk salib ketika mereka diam-diam memotong. Detik berikutnya, sejumlah besar darah menyembur keluar, mewarnai 2 bulan sabit merah. Blood Cross di sekitarnya semua jatuh seperti hujan. 2 bulan sabit merah tua terbang kembali. Satu di depan dan yang lainnya di belakang. Menempelkan Mu Rongchong di tengah. Mereka berubah menjadi bulan purnama. Huci. Begitu bulan sabit bergabung, Mu Rongchong melintas di udara. Darah menyembur keluar dari tengah tubuh besar Blood Crow King. Itu terbelah 2. Sosok tampan Mu Rongchong muncul di belakang Blood Crow King. Dia memegang inti iblis berdarah di tangannya. Di belakangnya ada bulan purnama merah gelap. Perlahan-lahan bangkit dan mewarnai langit merah. Di bawah iluminasi lampu merah, Mu Rongchong berdiri tegak memegang pedang. Ada keindahan tertentu yang tak terkatakan tentang hal itu. Mayat Blood King Crow jatuh dari langit dengan putong. Remaining Blood Cross yang tersisa segera tersebar. Murid-murid lain di tanah segera menghela napas lega. Seorang murid inti Bei Chen Peak memandang Mu Rongchong di langit dan menghela nafas. Dia sudah sangat dekat dengan memiliki fenomena misterius kesempurnaan hebat. Mu Rongchong bukanlah ranker teratas di Wind Cloud List tanpa biaya. Sepertinya Raja Bela Diri kelas rendah tidak akan cocok untuknya. Orang lain juga ikut berbicara. Itu pasti benar. Keuntungan terbesar Martial King memiliki lebih dari Martial Saint adalah kemampuan untuk terbang. Karena Mu Rongchong memiliki teknik martial terbang, keuntungan ini dinetralkan. Bahkan di hadapan Raja Bela Diri Medial Grade, dia akan mampu mempertahankan posisinya. Berhentilah mengaguminya. Dia memiliki level yang berbeda dari kita. Kekuatannya kuat dalam 10 besar di antara generasi muda di bangsa Qin besar. Yang bisa kami lakukan adalah mencoba dan bersaing untuk masuk 10 besar di Provinsi Sihe. Saat bulan purnama perlahan menghilang, Mu Rongchong mendarat di tanah tanpa ekspresi. Tatapannya menyapu 9 orang lainnya dengan sangat cepat. Semua orang segera merasakan tekanan samar dan mereka menghentikan diskusi mereka. Seorang murid puncak Qian Duan berjalan ke Mu Rongchong dan bertanya, "Kakak senior Mu Rong, kamu baik-baik saja?" Mu Rongchong menyarungkan pedangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Mereka hanya binatang buas peringkat 4. Apa yang bisa terjadi pada aku? Kemana kita akan pergi selanjutnya?" Orang ini bertanya dengan ekspresi ragu saat dia mengambil 2 langkah ke depan. "Bang, hanya pada orang ini hanya 1 langkah dari Mu Rongchong." Mu Rongchong tiba-tiba menembak tangannya, menusuk ke dada orang ini dengan telapak tangannya. Tubuh orang ini mulai bergetar hebat. Sosok hitam keluar dari tubuhnya. Ketika sosok hitam itu menampakkan dirinya, dia mengungkapkan kulit yang sangat pucat. Tiba-tiba, dia muntah seteguk darah. Wajah aslinya yang pucat berubah lebih pucat. Sosok hitam menatap Mu Rongchong dengan ragu dan berkata, "Bagaimana kamu menemukan aku?" Mu Rongchong berkata dengan acuh tak acuh, "Dalam paviliun saber surgawi, tidak ada murid inti yang berani berada dalam 3 langkah dari aku." Puci, sosok hitam itu memuntahkan seteguk darah lagi. Dia menatap Mu Rongchong dengan ngeri. Lalu ia dengan cepat berbalik dan berlari ke kejauhan. Kecepatannya secepat kilat. Dalam sekejap, dia berada lebih dari 1000 meter jauhnya. Mu Rongchong menatap sosok hitam yang melarikan diri itu, tetapi tidak mengejarnya. Setelah beberapa saat, terdengar suara keras. Sosok hitam yang melarikan diri tiba-tiba meledak berkeping-keping. Seorang murid inti mengungkapkan ekspresi khawatir. Dia bertanya,
Apa itu? Bagaimana itu bisa masuk ke tubuh kita? Bayangan iblis, kata Murong Chong acuh tak acuh. Ini adalah salah satu klan bawahan dari klan iblis darah, yang merupakan salah satu dari 9 klan kerajaan di Demonic World Abyss. Itu hanya bisa masuk ke dalam mayat. Kamu hanya harus berhati-hati. Lalu, bagaimana dengan kakak senior Cheng? Orang itu bertanya dengan suara bergetar saat dia menunjuk murid inti puncak Qian Duan di tanah. Murong Chong berbalik dan berkata dengan acuh tak acuh, "Mati." Setelah dia berbicara, semua orang menghirup udara dingin. Ini adalah pertama kalinya mereka merasa sangat dekat dengan kematian. Ada yang bersukacita dan ada yang khawatir. Tidak semua tim seperti tim Murong Chong dan Yun Kexin. Tim mereka tidak memiliki terlalu banyak korban. Jauh di langit, ada Blood Crow besar yang membawa mayat 10 murid inti Heavenly Sabre Pavilion di punggungnya. Iblis bayangan berdiri di atas kepalanya saat dia tertawa. 10 mayat segar. Tuan akan senang. Di medan perang lain, tanah ditutupi mayat Blood Crow. Bau darah tebal meresap ke udara. Tubuh besar Raja Gagak Darah berbaring di tanah berkeping-keping. Tidak jauh dari Blood Crow King, ada satu orang yang memeriksa mayat Shadow Demon. 9 orang lainnya semuanya melepaskan ki pembunuh yang berat. Beberapa menyeka pedang mereka. Beberapa duduk dengan tenang. Dan beberapa melihat sekeliling mereka. Mereka semua tampak sangat santai. Seorang pria berpakaian hitam berjalan ke sisi Demon bayangan. Dia berkata kepada orang yang memeriksa mayat itu, "Kakak Lu, bisakah kita mulai?" Tim ini adalah tim elit 10 Lu Chen memimpin. Lu Chen tersenyum ke arah orang di belakangnya. "Kakak Pang, tidak perlu cemas. Ini adalah pertama kalinya kami melihat iblis bayangan. Akan bagus untuk sedikit riset." Liu Ruyu berjalan perlahan. Dia berkata dengan agak khawatir, "Aku curiga iblis darah merasakan kita saat kita memasuki sub ruang ini. Aku percaya setiap tim telah diserang seperti ini." Wajah tampan Lu Chen tidak mengungkapkan ekspresi keheranan. Dia berkata, "Ruang ini adalah manifestasi dari iblis darah. Ini bukan hanya kepercayaan. Semua orang pasti diserang." Liu Ruyu sedikit mengernyit. "Kamu sepertinya tidak khawatir. Blood Cross bukan, Demonic Beast reguler peringkat 4 kamu. Selanjutnya, para Shadow Demons mengendalikan mereka." Lu Chen bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu. Kemudian dia perlahan mengambil sepotong logam dari hati Shadow Demon. Potongan logam ditutupi dengan kata-kata mantra hitam. Ada sejumlah besar aura hitam di sekitarnya. Lu Chen tidak menjawab pertanyaan Liu Ruyu. Sebagai gantinya, ia mengungkapkan senyum takjub. "Menarik. Jadi itulah bagaimana para iblis darah mengendalikan klan bawahan mereka." Lu Chen dengan hati-hati menyingkirkan potongan logam dan berdiri. Dia berkata, "Saudari senior Ruyu, kamu telah memberi murid kamu jimat api ilahi. Dia akan baik-baik saja. Orang-orang lain pada awalnya akan digunakan sebagai makanan meriam tingkat tinggi. Mengapa harus khawatir tentang mereka?" Saat Lu Chen mengatakan ini, dia memiliki ekspresi tenang yang tak tertandingi di wajahnya. Seolah-olah itu normal. Seperti dia berbicara dengan cara yang tidak penting. 100 murid inti seperti semut di mata mereka. Hanya ada beberapa lusin kilometer ke pintu masuk hutan. Namun, Xiao Chen dan yang lainnya berjalan setengah hari sebelum mereka tiba di pintu masuk hutan dengan banyak kesulitan. Mereka sekarang mengerti mengapa Yun Kexin berkata untuk tidak pernah membiarkan esens mereka benar-benar habis. Sepanjang jalan, mereka akan bertemu sekelompok binatang iblis setiap 10 menit. Binatang-binatang iblis setidaknya binatang-binatang iblis peringkat medial peringkat 5.
Mereka memiliki kekuatan yang setara dengan puncak martial Sein. Selain itu, kekuatan binatang iblis meningkat 1 atau 2 tingkat dibandingkan dengan benua Tianwu. Mereka sangat bermasalah untuk dihadapi. Itu bukan hal yang paling penting. Yang paling bermasalah adalah ada 5 orang yang terluka dalam tim yang baru saja memulihkan kemampuan mereka untuk bergerak dan 1 orang yang tidak sadar. Untuk merawat orang-orang yang terluka ini, Xiao Chen, Zhang Lai, dan Mu Heng hampir kehilangan nyawa dalam proses itu. Mu Heng melemparkan Gao Xiang yang tidak sadar ke tanah. Dia terengah-engah sedikit dan berkata, "Kami akhirnya mencapai hutan bodoh ini. Aku benar-benar tidak ingin membawa orang busuk ini lagi." "Ye Chen, terima kasih semua," kata 5 orang yang terluka dengan malu. Dalam perjalanan ini, bisa dikatakan mereka adalah beban penuh. Dan mereka tahu itu dalam hati mereka. Xiao Chen tersenyum tipis. "Kita semua dari sekte yang sama. Sekarang, kita adalah kawan. Tidak perlu berterima kasih padaku karena saling menjaga." Bagi Xiao Chen, ini memang sesuatu yang tidak perlu dia ucapkan terima kasih. Meskipun dia bukan orang yang mulia. Jika dia mampu, dia tidak akan meninggalkan kelompok orang ini. Xiao Chen melihat bahwa Zhang Lai sedang memulihkan esensnya. Jadi dia tidak mengganggunya. Dia mengatakan kepada Mu Heng, "Jaga mereka sebentar. Aku akan pergi dan memeriksa hutan." Mu Heng mengangguk. "Baiklah. Berhati-hatilah. Hutan lebat biasanya tidak memiliki orang berjalan di dalamnya. Ada semak dan gulma di mana-mana. Tidak ada jalan yang lengkap." Xiao Chen mengubah sense spiritualnya menjadi sebuah cincin dan memperluasnya. Saat Purple Thunder Divine Incantation maju, pengetahuannya tentang cara menggunakan sense spiritual meningkat. Dalam sekejap, semuanya dalam jarak 1000 meter dipindai oleh Xiao Chen. Tidak ada binatang iblis dalam 1000 meter. Dia bahkan tidak bisa merasakan aura binatang iblis. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Bahkan udaranya tidak mengalir. Xiao Chen menarik sense spiritualnya. Lalu dia melompat turun pohon dan bergumam. "Itu aneh. Kenapa begitu sunyi?" Xiao Chen mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Dia memutuskan untuk melihat sendiri. Ada beberapa hal yang harus dia lihat sendiri. Dia sepertinya telah berubah menjadi naga banjir. Menembus udara yang lebat. Xiao Chen bergerak cepat di hutan saat dia terus mengayunkan Lunar Shadow Sabre-nya. Berdiri Saberki menghancurkan semak-semak di depannya menjadi debu. Mengukir jalan di depannya. Dia tidak menutupi kehadirannya. Membuat banyak suara. Dia bergerak bolak-balik di hutan yang sunyi ini. Namun, tidak ada reaksi dari binatang iblis. Xiao Chen berhenti dan melihat sekeliling lagi. Masih belum ada kegiatan. Sudahlah. Bagus bahwa tidak ada binatang iblis. Setelah yang lain beristirahat selama 1 malam, mereka harus memulihkan kecakapan tempur mereka. Setelah Xiao Chen memutuskan, ia mengeksekusi Lightning Evasion. Sebuah petir melintas di udara. Dalam sekejap, dia tiba kembali di pintu masuk hutan. Ketika Zhang Lai, yang telah memulihkan sebagian besar esensnya, melihat Xiao Chen keluar, dia bangkit dan bertanya, "Bagaimana? Seperti apa situasinya di sana?" Xiao Chen menggelengkan kepalanya. "Agak aneh. Aku tidak melihat binatang iblis. Itu terlalu sunyi. Ketika kita masuk, kita harus berhati-hati." Zhang Lai tertawa. "Diam itu bagus. Aku di sini untuk membunuh iblis. Pada akhirnya, kami bahkan tidak melihat satu pun. Aku merasakan sakit kepala setiap kali aku melihat binatang iblis." Di bawah kepemimpinan Xiao Chen, tim memasuki hutan. Setelah mereka tenang, mereka dengan cepat mulai mengobati luka mereka.
Setelah waktu yang lama, seharusnya sekitar tengah malam di benua Tianwu. Di ruang yang aneh ini, bulan purnama merah menggantung tinggi di udara sepanjang waktu.